Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Namun sebelum ke materi, Bu Guru mau bertanya dulu, siapa ya di rumah yang punya hewan piaraan seperti ayam atau kucing? Nah, anak-anak sudah pernah mengamati belum? Ayam itu melahirkan apa bertelur ya? Kemudian kucing itu melahirkan apa bertelur? Untuk mengetahui lebih jelas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan hewan, yuk kita sama-sama belajar tentang materi dan pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan, hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Coba anak-anak perhatikan 2 ekor kucing yang ada di sini. Kucing 1, tubuhnya terlihat lebih kecil dibandingkan dengan kucing 2. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ada 2. Faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, meliputi genetik dari induknya, hormon dalam tubuh hewan. Faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Setelah kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, sekarang kita lanjutkan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya anak-anak sudah bisa membedakan belum? Apa itu berkembang biak dan apa itu perkembangan? Kita bahas satu-satu ya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Cara perkembangbiakan hewan ada 3 cara. Yang pertama, bertelur. Contohnya ada ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lain-lain. Cara yang kedua, melahirkan. Ada contohnya kucing, kuda, sapi, kambing, dan lain-lain. Cara yang ketiga, melahirkan dan bertelur. Bagaimana ya caranya? Jadi hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya ada buaya, kadal, ular kobra, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas untuk cara perkembangbiakan dengan bertelur. Contoh hewan yang pertama adalah ayam. Ciri-cirinya yang pertama, tubuhnya berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, dan yang terakhir membutuhkan makanan dan minuman. Fase pertumbuhan hidup ayam dimulai dari telur, kemudian menetas, kemudian tumbuh menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam muda, dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ayam betina dewasa inilah nanti yang akan menghasilkan telur, kemudian menetas dan menjadi ayam yang baru. Contoh yang kedua yaitu ikan.
Ciri-ciri ikan yang pertama, bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, berkembang biak dengan cara bertelur. Fase pertumbuhan hidup ikan dimulai dari larva, kemudian ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Contoh hewan yang ketiga adalah katak. Fase pertumbuhan hidup katak dimulai dari telur, kemudian berudu, tumbuh menjadi katak muda, dan tumbuh lagi menjadi katak dewasa. Contoh hewan yang keempat adalah kupu-kupu. Fase pertumbuhan hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang menempel pada daun, kemudian tumbuh menjadi ulat yang memakan banyak daun, kemudian ulat tumbuh menjadi besar, dan ulat berdiam diri sehingga membentuk kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Contoh hewan yang kelima adalah nyamuk. Fase pertumbuhan hidup nyamuk dimulai dari telur, berubah menjadi jentik, dan tumbuh menjadi pupa, kemudian tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Beberapa jenis nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Contohnya demam berdarah. Berkembang biaknya nyamuk dikarenakan banyak genangan air. Untuk itu, kita harus membersihkan lingkungan serta membersihkan benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Nah, sekarang cara berkembang biak hewan dengan melahirkan. Contohnya ada kucing. Fase pertumbuhan hidup kucing dimulai dari anak kucing, tumbuh menjadi kucing muda, dan tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Nah, dari sini anak-anak sudah bisa memahami ya tentang pertumbuhan hewan. Untuk materi bahasa Indonesia, semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai di sini dulu ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.